semuanya, perkenalkan nama saya Salman dari Prodi Sistem Informasi PJJ Semarang dengan nomor NIM 058402297. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 2 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Berikut adalah soal tugas 2. Ketahui ada 3 kondisi golongan karyawan. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Dan jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian, diketahui ada 5 kondisi gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan begitu pun seterusnya sampai dengan selesai. Berdasarkan soal tugas 2, saya membuat program menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan 2 library. Yang pertama adalah decimal format untuk merubah angka menjadi format rupiah, dan yang kedua saya menggunakan import scanner untuk membuat sistem input oleh user. Berikut adalah cara kerja sistem yang sudah saya buat. Jika program dijalankan, maka program akan meminta user untuk membuat golongan karyawan dan A, B, atau C. Di sini saya akan menggunakan 3 contoh kasus. Kita masukkan golongan A dan jumlah jam lembur 1 jam. Maka berikut outputnya. Masukkan golongan karyawan A, masukkan jumlah jam lembur 1, maka hasilnya golongan karyawan A gaji pokoknya 5 juta, jam lembur 1 jam, persentase gaji lembur 30%, gaji lembur Rp1.500.000, total penghasilan menjadi Rp6.500.000. Kita masukkan golongan C dan jumlah jam lembur 0 jam. Maka berikut outputnya. Golongan karyawan C gaji pokoknya 9.500.000, jam lembur 0 jam, persentase gaji lembur 0%, gaji lembur 0, total penghasilan Rp9.500.000. Kita masukkan golongan selain A, B, atau C, maka sistem akan menampilkan data sebagai berikut. Jika kita masukkan golongan karyawan X, maka golongan karyawan akan menampilkan tidak valid. Sekarang saya akan menjelaskan codingannya. Ini saya membuat header, kemudian saya mendeklarasikan variabel input sebagai scanner. Selanjutnya, sistem akan meminta user untuk menginput data yang akan disimpan dalam variabel golongan karyawan. Jika hasil inputan user sesuai dengan kondisi itu, yang ada di sini yaitu A atau B atau C, dengan mengabaikan sensitive text, maka sistem akan melanjutkan ke perintah dalam if. Jika hasil inputan user di luar dari A, B, atau C, maka sistem akan menampilkan informasi golongan karyawan tidak valid. Sedangkan jika hasil inputan user sesuai dengan kondisi itu, maka user akan diminta untuk memasukkan jumlah jam lembur. Di sini, saya mendeklarasikan variabel gaji golongan persen lembur, gaji lembur,
jumlah penghasilan dengan tipe data integer dan nilai terbaiknya adalah 0. Jika golongan karyawan yang tadi sudah diinput adalah A, maka gaji golongan A akan bernilai 5. Utang jika tidak, maka kita akan melanjutkan kondisi selanjutnya. Jika golongan karyawan adalah B, maka gaji golongan bernilai Rp6.500.000. Jika tidak, sistem akan melanjutkan kondisi selanjutnya. Gaji golongan akan bernilai Rp2.500.000. Kemudian, sistem akan melakukan pengecekan terhadap hasil inputan jam lembur. Jika jam lembur lebih besar sama dengan 5, maka persen lembur bernilai 38% dan gaji lembur adalah hasil perhitungan gaji golongan dikali persen untuk dibagi 100. Jika kondisi tidak sesuai, maka sistem akan melakukan pengecekan ke kondisi selanjutnya dan berikut adalah perhitungannya. Jika sudah, sistem akan menghitung jumlah penghasilan berdasarkan hasil perhitungan gaji golongan ditambah gaji lembur. Setelah itu, saya melakukan deklarasi variabel rupiah dengan tipe desimal format untuk mengkonversi nilai integer menjadi format rupiah. Di sini saya mendeklarasikan variabel rupiah, gaji golongan berdasarkan gaji golongan variabel, rupiah gaji lembur berdasarkan gaji lembur variabel rupiah, jumlah penghasilan berdasarkan jumlah penghasilan, yang kemudian akan menampilkan data sesuai dengan masing-masing poin. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan pengerjaan tugas 2 mata kuliah bersama. Terima kasih.